Saudara sekalian, mari duduk bersama dan dengarkan kisah ini. Malam ini, aku ingin membawa kalian kembali ke masa lampau, saat dunia masih diwarnai legenda dan dongeng penuh hikmah. Kisah ini tentang Jaka Tarub, seorang pemuda desa yang takdirnya berubah karena satu pilihan sederhana. Apakah ia akan mengambil selendang seorang bidadari atau membiarkan takdir berjalan sebagaimana mestinya? Jaka Tarub adalah seorang pemuda tampan yang hidup di sebuah desa kecil. Diapit oleh hutan lebat dan sebuah danau yang airnya begitu jernih hingga tampak seperti cermin. Ia adalah anak yatim, ditinggal ibunya sejak usia belia. Namun, Jaka adalah pemuda yang cerdas dan rajin. Meski hidup sederhana, ia dikenal baik hati dan suka membantu tetangganya. Tapi seperti kebanyakan manusia, Jaka juga menyimpan kerinduan yang mendalam. Ia merasa kesepian. Tiap malam ia memandang langit berbintang dan bertanya, "Kapan aku menemukan seseorang yang akan melengkapi hidupku?" Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit, Jaka berjalan menuju hutan untuk mencari bambu muda. Ia sering pergi ke sana untuk mencari bahan memperbaiki rumah atau membuat perkakas. Tapi malam itu, langkah kakinya membawanya lebih jauh dari biasanya. Di tengah keheningan, Jaka tiba di sebuah danau yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Danau itu dipenuhi cahaya keemasan, seperti disinari oleh surga. Ia bersembunyi di balik semak. Lalu matanya membelalak melihat 7 perempuan dengan kecantikan yang tak tertandingi. Mereka tertawa, bermain air, dengan rambut panjang yang bersinar diterpa cahaya bulan. Hati Jaka berdebar. Itu bukan perempuan biasa. Itu bidadari. Ia tahu dari cerita ibunya bahwa bidadari sering turun ke bumi untuk mandi di danau tertentu. Tapi kali ini, saudara, mari kita bayangkan, Jaka tidak mencuri selendang mereka. Ia menahan dorongan itu, meski godaan begitu besar. Jaka hanya berdiri diam, memandang keindahan itu dari kejauhan. Ia berpikir, siapa aku ini? Aku hanya manusia biasa. Mereka makhluk dari langit, tak sepatutnya aku mencampuri urusan mereka. Setelah beberapa saat, para bidadari kembali mengenakan selendang mereka dan terbang ke langit, meninggalkan Jaka seorang diri. Namun, pertemuan itu meninggalkan bekas di hati Jaka. Selama berhari-hari, ia tak bisa melupakan suara tawa mereka, kecantikan mereka, dan rasa damai yang ia rasakan di dekat mereka. Tapi ia juga tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak akan membangun kebahagiaan di atas penipuan. Waktu berlalu, dan kehidupan Jaka berjalan seperti biasa. Ia tetap menjadi pemuda desa yang sederhana, menjalani hari-harinya dengan bekerja keras. Tapi di suatu malam yang hening, saat ia duduk di depan rumahnya, sebuah cahaya lembut muncul dari hutan. Dari balik pepohonan, muncul seorang perempuan, salah satu bidadari yang pernah ia lihat di danau. "Namaku Nawang Wulan," kata perempuan itu. "Aku datang untuk mengucapkan terima kasih." Jaka bingung. "Terima kasih? Untuk apa?" "Karena engkau memilih tidak mengambil selendangku. Kami tahu kau ada di sana malam itu. Kau punya kesempatan, tapi kau memilih untuk tidak melukai kami. Itu jarang terjadi, dan tindakanmu menunjukkan hatimu yang tulus." Hati Jaka dipenuhi rasa syukur dan keheranan. Ia bertanya, "Mengapa kau ada di sini? Bukankah tempatmu di langit?" "Aku diutus oleh Kahyangan untuk menyampaikan pesan. Kebaikanmu tidak akan sia-sia. Kau akan diberkahi dengan kehidupan yang penuh berkah. Tapi aku juga ingin mengenalmu lebih dekat. Jaka, aku ingin melihat dunia manusia melalui matamu." Maka dimulailah hubungan unik antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Tidak seperti cerita yang kita kenal, di mana Nawang Wulan dipaksa tinggal bersama Jaka karena selendangnya dicuri. Kali ini mereka saling mengenal atas dasar kepercayaan. Setiap malam, Nawang Wulan datang ke rumah Jaka, membawa kehangatan dan kebahagiaan. Mereka berbincang tentang dunia masing-masing. Nawang Wulan bercerita tentang Kahyangan, tempat yang penuh harmoni, di mana bunga mekar tanpa henti dan musik surgawi mengalun setiap saat. Jaka bercerita tentang perjuangan manusia, tentang bagaimana meski hidup penuh tantangan, setiap hari selalu ada harapan. Lama-kelamaan, cinta mulai tumbuh di antara mereka. Cinta yang tidak didasarkan pada tipu daya, tetapi pada saling pengertian. Nawang Wulan mulai mencintai kehidupan di bumi, sementara Jaka mulai percaya bahwa ia layak dicintai, meski ia hanya seorang manusia biasa. Namun, seperti setiap kisah yang baik, kehidupan mereka tidak selamanya mulus. Para bidadari di Kahyangan mulai khawatir bahwa Nawang Wulan terlalu lama tinggal di bumi. Mereka mengutus salah satu dari mereka untuk mengingatkan Nawang Wulan akan tugasnya. "Engkau tidak bisa selamanya di bumi," kata bidadari itu. "Manusia tidak abadi. Jika kau terlalu terikat, kau akan merasakan kesedihan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya." Nawang Wulan bimbang.
Ia tahu bidadari itu benar. Tapi ia juga tahu bahwa meninggalkan Jaka akan meninggalkan luka di hatinya. Ketika Nawang Wulan akhirnya berbicara pada Jaka tentang kekhawatirannya, Jaka hanya tersenyum. Aku tidak akan menghalangimu. Jika kau harus kembali, aku akan merelakanmu. Aku hanya bersyukur bahwa aku pernah mengenalmu dan merasakan cinta yang begitu murni. Dan begitulah, saudara, Nawang Wulan kembali ke Kahyangan. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagi Jaka. Kenangan dan pelajaran bahwa cinta sejati tidak harus memiliki. Jaka melanjutkan hidupnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena ia tahu bahwa cintanya pada Nawang Wulan, meski tidak abadi, adalah sesuatu yang akan ia kenang selamanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa terkadang pilihan untuk tidak mengambil apa yang bukan milik kita bisa membawa kebahagiaan yang jauh lebih besar. Dan cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi dan merelakan. Begitulah, saudara, kisah Jaka Tarub yang memilih jalan berbeda. Bagaimana menurut kalian? Apakah ia membuat keputusan yang tepat?